Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Tigar Yunus dan di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu jenis atau bagian dari subordinate clause yang selanjutnya, yaitu adverbial clause. Seperti biasa, jika kalian ingin memahami tentang adverbial clause, maka saya sarankan kalian untuk menonton video ini sampai selesai. Baik, langsung saja kita mulai materinya. Yang pertama ada pengertian adverbial clause. Adverbial clause adalah clause yang berfungsi sebagai adverb dan digunakan untuk menjelaskan adjective, verb, dan adverb pada sebuah complex sentence atau bahkan seluruh independent clause. Adverbial clause juga berperan sebagai dependent clause, anak kalimat, sementara yang dijelaskan kemudian akan berfungsi sebagai independent clause, induk kalimat. Adverb juga berfungsi sebagai salah satu dari parts of speech. Perannya adalah menjelaskan adjective, verb, atau adverb lainnya pada satu kalimat. Adverb kemudian memberikan tambahan keterangan tentang bagaimana suatu aktivitas atau peristiwa terjadi. Secara umum, adverb berperan menjawab berbagai pertanyaan mengapa, bagaimana, kapan, di mana. Adverb juga terdiri dari sebuah kata. Ia dapat hadir dalam bentuk clause. Contohnya pada kalimat she ran slowly dan she ran like an old man. Adverb di atas kemudian memberikan deskripsi lebih detail serta menjelaskan bagaimana seseorang berlari. Kalimat pertama berfungsi sebagai adverb, sementara pada kalimat kedua clause berperan sebagai adverb. Contoh kalimat adverbial clause. Adverb clause dapat berupa sebuah kalimat atau kata yang terdiri dari verb dan subjek yang kemudian berfungsi sebagai pelengkap dalam suatu kalimat. Seringkali, adverb berperan penting dalam sebuah kalimat. Perannya menjelaskan berbagai hal penting yang mendukung sebuah kejadian, seperti di mana terjadinya, mengapa terjadi, seberapa besar pengaruh kejadian tersebut, dan bagaimana kejadian tersebut kemudian terjadi. Kalimat dan kata yang digunakan dalam adverb clause juga beragam serta memiliki berbagai pengaruh terhadap kalimat. Berikut diantaranya beberapa contoh kalimat yang menggunakan adverb clause. Yang pertama, my son can swim in the pool as long as I give him the sunblock lotion. I think this is the last time you will see him. He's going to Spain tomorrow as far as I know. He ran the race as though his life depended on it. Since she will not come for at least 20 minutes from now, I will go and look for food before. Rumus adverbial clause. Secara umum, pola adverbial clause adalah conjunction plus subject plus verb. Kemudian, conjunction yang digunakan akan menentukan fungsinya dalam suatu kalimat, apakah sebagai keterangan waktu, cara, tujuan, tempat, dan sebagainya. Kaitannya dalam penempatannya di kalimat, adverbial clause dapat berposisi di awal, akhir, atau bahkan pada bagian tengah kalimat. Fungsi adverbial clause. Yang pertama ada adverb of time, adverb of place, adverb of purpose, adverb of reason, adverb of contrast, adverb of result, dan adverb of condition. Yang pertama ada adverb of time. Adverb of time adalah adverbial clause yang menyatakan keterangan waktu tentang seberapa sering suatu peristiwa terjadi, serta kapan suatu peristiwa tersebut terjadi. Adverb of time biasanya berada di awal dan bagian tengah kalimat. Adverb of time biasanya diawali oleh salah satu subordinating conjunction seperti di bawah ini, yaitu after, setelah, before, sebelum, when, ketika, as soon as, segera setelah, as long as, selama, so long as, selama, whenever, kapanpun, as atau once atau now that, ketika, since, sejak, until atau till, hingga. Contoh kalimat adverb of time. After the final exam has finished, the students go into the main hall. When we were young, we were full of energy. His mom turns off the television when they are going to sleep. Selanjutnya ada adverb of place. Adverb of place merupakan adverbial clause yang menyatakan lokasi di mana suatu peristiwa tersebut kemudian terjadi. Posisi adverb of place berada di awal atau di akhir kalimat.
Adverbial clause ini umumnya diikuti oleh preposisi seperti in, on, near, atau salah satu dari subordinating conjunction berikut, yaitu where, di mana, dan wherever, dimanapun. Contoh kalimat adverb of place. He will work wherever he is sent by his company. I will love you wherever you are. They said wherever they could find empty seat. Selanjutnya, adverb of purpose. Adverb of purpose adalah adverbial clause yang menyatakan tujuan. Adverb of purpose terdiri dari dua macam, yakni adverbial clause positive dan negative purpose. Pada pola positif, subordinating conjunction yang digunakan diantaranya yang pertama, in order that, yang artinya agar atau supaya, so that, yang artinya agar atau supaya juga, in the hope that, artinya agar atau supaya atau dengan harapan, to the end that, artinya agar atau supaya, for the purpose that, artinya agar atau supaya atau dengan tujuan. Kemudian pada adverb of purpose juga memiliki model seperti may, can, dan will. Contoh kalimat adverb of purpose positif, yaitu he is saving her money so that she can take a vacation to Lombok. They went to the cinema in order that they might buy the best seats. Selanjutnya ada adverb of reason. Adverb of reason merupakan suatu adverb yang berperan dalam menyatakan alasan dari suatu peristiwa. Adverb of reason juga diikuti oleh subordinating conjunction yang dijelaskan pada bagian awal, tengah, atau akhir kalimat, seperti just atau only because, since, now that, in the respect that, to the extent that, all the more that, as, dan whereas. Contoh kalimat adverb of reason. She came to very few of meetings, not because she thought they were unimportant, but because she had much work to do. Since she could not take her son with her, she decided not to go to the conference. Selanjutnya ada adverb of contrast. Adverb of contrast merupakan adverb yang menyatakan pertentangan. Adverbial clause ini umumnya diikuti oleh subordinating conjunction dan terletak di awal atau di akhir kalimat. Tetap menggunakan tanda koma, contohnya pada when, while, where, even though, although, dan though. Contoh dari adverb of contrast, while Yayan is very popular in the class, her sister makes very few friends. Some websites have many advertisement spots, whereas other none at all. Selanjutnya, adverb of result. Adverb of result adalah adverb yang menyatakan hasil. Adverbial clause ini umumnya diikuti dengan subordinating conjunction seperti so that, with the result that, so much so that, but that, by that, dan juga that. Adverb of result biasanya terletak pada bagian akhir kalimat. Contoh kalimat adverb of result. They spent their vacation at the beach, so when they came home, their skin were quite tan. She made some very bad investment in the stock market, with the result that she lost her entire fortune. Selanjutnya ada adverb of condition. Adverb of condition merupakan adverb yang juga berfungsi sebagai syarat agar ide atau gagasan memiliki dampak. Adverb of condition merupakan bagian dari conditional sentence. Posisi adverb of condition umumnya berada di awal atau akhir kalimat. Conjunction adverb of condition diantaranya if, on condition that, as long as, so long as, if only, whether, or, provided that, providing that, suppose that, even if, unless, even that, in case, dan juga supposing that. Contoh kalimat adverb of condition. If Lisna meets Diana tomorrow, she will be happy. If you need me, please let me know. Nah, itulah dia penjelasan singkat saya mengenai adverbial clause. Dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.